Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang obligasi dan valuasinya. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. PT Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penerbitnya, obligasi dibagi menjadi tiga, yaitu obligasi pemerintah daerah, dan obligasi perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai beberapa tujuan penting, diantaranya mendapatkan jumlah dana tambahan yang fleksibel, mendapatkan pinjaman dengan suku bunga fleksibel, mendapatkan alternatif biaya melalui pasar modal. Resiko kreditur obligasi dalam setiap investor. Keuntungan selalu muncul potensi adanya risiko kerugian apabila target keuntungan investasi tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan setiap yang diinginkan. Setiap tindakan investasi mempunyai tingkat risiko dan keuntungan berbeda-beda. Ada karakter investor yang menginginkan tingkat keuntungan yang cukup tinggi, rata-rata keuntungan normal sehingga siap mendapatkan potensi tingkat risiko yang tinggi. Juga begitu pula hal sebaliknya. Istilah yang paling umum dikenal adalah high profit, high risk, low profit, low risk. Hal ini dapat dilihat pada kasus obligasi perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan bagus, prospek bisnis cerah serta manajemen yang profesional. Perusahaan yang cenderung memberikan tingkat suku bunga yang relatif kecil dibandingkan dengan obligasi perusahaan yang kinerja melemah, risiko investasi yang timbul kadang-kadang juga tidak bisa ditebak. Konsultasi atau analisa investasi untuk memprediksi setiap risiko yang mungkin timbul. Analisis risiko investasi mencakup perusahaan mikro, analisis makro, sampai dengan analisa keuangan dan pasar modal internasional. Di bawah ini saya akan menjelaskan sebagai risiko obligasi. Risiko tingkat suku bunga, risiko fluktuasi mata uang, risiko kredit, risiko volatilitas, risiko likuiditas, risiko investasi kembali. Risiko turunnya daya beli atau power inflation risk, risiko perubahan peraturan dan aspek hukum, regulatory and legal. Kesehatan suatu perusahaan digambarkan oleh peringkat kredit. Obligasi sebagai salah satu produk investasi selain memberikan keuntungan juga berpotensi menimbulkan kerugian atas investasi tersebut. Untung rugi risiko tersebut di penyedia keuangan. Kondisi industri emiten obligasi tersebut memberikan evaluasi dan penilaian atas kinerja emiten tersebut. Biasanya disebut lembaga ini bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisa atas kemungkinan macetnya pembayaran surat utang. Dengan tidak adanya konflik kepentingan serta dukungan analisis yang tajam, kualitas utang perusahaan hasil penilaian tersebut dikeluarkan dalam bentuk peringkat yang independen. Lembaga pemerintahan tingkat internasional yang dikenal sebagai S&P Standard Poor's Corporation dan Moody Investor, sedangkan di Indonesia hanya dikenal dengan dua lembaga pemerintah, yaitu Pevindo serta Kasnik Credit Rating Indonesia. Lembaga ini melakukan analisa terbaru mengenai kinerja surat utang tersebut atas dasar asumsi yang relatif independen. Selanjutnya, evaluasi obligasi merupakan nilai tunai yang diterima investor di masa mendatang. Sebagai bondholder, investor akan menerima pembayaran bunga atau kupon dan nilai nominal obligasi pada tanggal jatuh tempo. Imbalan hasil pada obligasi berupa kupon dan kenaikan harga jika harga jual obligasi meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan harga. Sementara negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagai defisit anggaran pendapatan belanja APBN. Tak jauh berbeda dengan saham, obligasi juga bisa diperjualbelikan. Kalau ingin membeli saham, hanya mencari tahu di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan obligasi yang transaksi jual belinya dilakukan di BEI, itu berarti obligasi didapatkan dari pihak penerbit yang sepakat melakukan jual beli dengan pembeli. Tak heran apabila obligasi tak kalah familiar dibandingkan dengan saham. Contohnya, pemerintah sebagai salah satu penerbit obligasi menerbitkan obligasi. Investor yang berminat membelinya bisa mendapatkannya di agen penjualan. Mekanisme pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Umumnya pemerintah menunjukkan bank, lembaga sekuritas dan platform investasi tertentu sebagai agen penjual obligasi.